Renungan malam sebelum tidur. Sahabat Kristus yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Anda pasti pernah mendengar nama Khalil Gibran, seorang pujangga yang terkenal. Ia mengatakan, bila engkau memberi dari hartamu, tidak banyaklah pemberian itu. Tapi bila engkau memberi dari dirimu, maka itulah pemberian yang penuh arti atau makna. Sahabat Kristus, di sebuah kota tinggallah dua orang bijak yang sudah bersama hidup selama 30 tahun. Selama itu, mereka belum pernah sekalipun bertengkar. Sampai suatu hari, seorang dari mereka berkata, "Tidakkah kau berpikir bahwa inilah saatnya kita untuk bertengkar? Paling tidak sekali saja." Kawannya menyahut, "Bagus kalau begitu. Mari kita mulai." "Apa yang harus kita pertengkarkan?" Orang bijak pertama menjawab, "Bagaimana kalau sepotong roti ini?" "Baiklah, mari kita bertengkar karena roti ini. Tapi bagaimana melakukannya?" tanya orang bijak yang kedua. Orang bijak yang pertama berkata, "Roti ini punyaku, ini milikku semua." Dan orang bijak yang kedua pun menjawab, "Kalau begitu, ambil saja." Sahabat Kristus, kisah di atas adalah satu kisah yang langka. Jika ini terjadi, orang akan mengatakan bahwa hal ini tidak normal. Jadi apa dong yang normal? Ya, dalam hidup ini sesuatu dikatakan normal jika ada pertengkaran, ada persaingan, ada peperangan, dan semua itu bersumber biasanya dari keinginan kita untuk meminta sesuatu dari orang lain. Nah, sahabat Kristus, ciri khas yang kita temui dari masyarakat kita adalah kita semua suka minta-minta. Tapi sayangnya tidak suka memberi. Misalnya, disadari atau tidak, ketika kita berada di rumah, kita suka meminta perhatian dari pasangan. Demikian juga dalam pelayanan di gereja, minta diprioritaskan. Dalam hubungan dengan keluarga, minta supaya anak-anak memahami kita. Juga pada para karyawan dan bawahan, selalu kita minta untuk dilayani. Masih ada banyak lagi hal-hal yang lain. Ya. Sahabat Kristus, mengapa budaya meminta begitu kuat dalam masyarakat kita? Ada yang mengatakan hal itu terjadi karena dengan meminta, maka milik Anda akan bertambah. Sebaliknya, dengan memberi, milik Anda akan berkurang. Cara berpikir seperti inilah yang melatar belakangi munculnya ketamakan atau perasaan takut untuk peduli dan berbagi dengan yang lain. Sahabat Kristus, nampaknya sudah menjadi hukum alam. Dengan banyak memberi, kita akan banyak pula menerima. Coba perhatikan saja. Orang-orang yang disukai atau disenangi dalam pergaulan adalah orang-orang yang suka memberi atau suka berbagi. Sebaliknya, yang tidak suka berbagi, yang pelit, biasanya tidak disukai. Nah, keinginan untuk memberi sebenarnya nggak ada kaitan dengan banyaknya harta yang kita miliki.
So, ada orang kaya tapi sulit untuk memberi. Mereka selalu mengatakan, kalau banyak memberi, kapan saya bisa kaya seperti ini? Mereka tak mau memberi karena takut miskin. Seolah-olah dengan memberi mereka akan terkuras habis hartanya. Sebaliknya, ada orang yang sederhana tetapi senantiasa mau berbagi dengan orang lain. Nah, mereka inilah sebenarnya orang-orang yang kaya. Maka orang yang mau memberi adalah orang yang hebat. Yang menjadikan kita kaya sebenarnya bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang kita berikan kepada orang lain. Oleh sebab itu, sahabat Kristus, jangan menunggu untuk memberi. Lakukan saja dengan segera, karena ada banyak kesempatan untuk memberi, seperti memberi perhatian, memberi waktu, memberi pemikiran, pujian, atau bahkan sekedar memberikan senyuman. Tuhan sebagai sumber kehidupan adalah Sang Maha Pemberi. Karena kasih-Nya kepada kehidupan ini, Tuhan bahkan telah memberikan nyawanya sendiri sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan banyak sekali kekayaan dalam diriku. Jika esok Tuhan masih memberiku kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, maka aku akan mulai melangkah untuk memberikan yang terbaik bagi sesamaku. Amin.